Assalamualaikum guys. Selamat pagi semuanya untuk rekan-rekanku tercinta. Biswaya ini melakukan aktivitas kerja. Biswayai Jember membangun di segala bidang. Ini adalah visi visi dan misi NU, misi dan visi NU. Ini Institut Teknologi Jember selalu mengenang untuk anak-anakku. Seorang ayah bekerja di kapal sebagai pembantu waktu di luar. Bagaimana anaknya itu bisa lebih dari ayahnya. Itu harapan seorang ayah. Harapan seorang papa, Bel. Abi laki-laki jagoku. Dia suka dengan teknologi, membenah-benahi. Sudah SMP seperti bapaknya, ikut orang membenahi mobil. Anak saya suka membenahi sepeda motor. Dari situlah timbul, jadi permintaan saya timbul dari anakku. Oh, anakku senang ini. Nah, Hadam Gusola minta desain. Wah, oh ini aja, Institut Teknologi. Minta desain, akhirnya saya membuat sampai sekarang Institut Teknologi Jember. Sampai pembuatan kapal, sampai mengadakan cek sedikit aduan mulut sama teman-teman di Jember. Enaknya itu pembuatan kapal itu di Puker. Sekarang Puker, Pantai Puker, Pantai Batu Ulo. Ombaknya kan besar. Kalau di situ Bondo kan ombaknya kecil, jadi itu kan ringan, pembuatannya gampang. Pembuatannya itu akan gampang pembuatannya. Biayanya tidak begitu banyak. Kalau di Jember akan biaya banyak karena apa? Pengaruh ombak yang gitu besar. Di kawasan daerah antara Bajul Mati atau Alas Bulu sampai ke situ Bondo itu kan aman. Wawasannya itu aman, itu yang lebih bagus. Daripada itu kita merusak hutan-hutan, pembangunan pabrik semen kayak di Banyuwangi. Nah, itulah adalah saya waktu mengadakan suatu survei tentang organisasi saya yang masih kekurangan. Nah, kata Palik, saya ulangi, Palik Wahab, saya guru mengaji. Dia tidak mau tentang politik, dia kalau nggak dipanggil nggak mau. Nah, bagaimana visi dan misinya tentang politik? Tentang sekarang itu adalah pembangunan. Mbak juga, para juga gitu. Guru saya Ki Sofyan juga gitu. Mujib juga gitu. Semuanya sampai ke Gusola, sampai Kiai Badawi menasihati begitu panjang lebar. Berapa hari kemudian sudah terdengar kabar. Bagaimana tentang sepak terjang politik yang bagus, yang mendidik. Nah, itu kita kupas betul-betul islami, betul-betul nuansa NKRI. Ya. Bagaimana kalau anak-anakku bisa, dulu ingin anakku itu hafid Quran, laki-laki pertama ingin. Tapi ada suatu pertentangan antara saudara-saudara pihak perempuan, ya begitulah. Sedikit akhirnya suatu pertengkaran cekcok, karena saya itu orang nggak punya, dihina-hina gini sama adiknya dihina. Akhirnya saya tidak kuat menahan diri di Banyuwangi, berdiam diri, merenung bagaimana supaya cita-cita tercapai. Prinsip saat
keluar dari Kepulauan Belfast, Inggris, saya berikrar dari Inggris pulang, ingin NKRI itu maju. Dawuh beliau, Kiai Sofyan, mau berangkat ke kapal, sama ibu tidak boleh. Bagaimana Kiai? Saya itu tidak boleh berangkat ke kapal. Oh, waktu mati itu. Orang mati datangnya bukan dari kapal, dari pelayaran. Mati banyak lantaran, tapi kita kalau percaya sama Allah, nah, juga Ramujib juga gitu. Waktu mau pelayaran pasti ke Ramujib, ke Sofyan saya. Gur sesepuh di situ Bondo. Inilah. Ini saya kasih jam rencananya, ini masih nggak ada duit. Nah, jadi adalah mencapai bintang. Bagaimana anakku mencapai bintang, meraih bintang-bintang. Di rumahku juga ada dulu gambar bintang di rumah yang dijual. Saya faraid, hukum faraid. Saya gunakan sesuai dengan syariat Islam, hukum Islam. Dan kugunakan untuk pembangunan, untuk membangun, memilih di Banyuwangi, memilih ini, jago ini, jago ini. Terutama khususnya untuk pembangunan organisasiku. Akhirnya tapi jangan sombong. Kalau sudah kena sombong, wakil mantan ketua NU di Banyuwangi mengatakan, keturunan teko sapa? Nyandak-nyandak keturunan, Pak. Subhanallah. Keturunan dari Dimawan. Dari keturunan dari mana? Keturunan dari mana kamu? Menyandak keturunan. Nah, NU sama NU-nya kok begini, kata saya. Waktu sebetulnya kan saling mengikat. Bagaimana waktu saya ke Gusola tentang politik dia, kamu milih mana, partai mana, terserah. Yang penting adalah tujuannya untuk pembangunan, untuk NKRI, pembangunan kita bersama. Nah begitulah kita itu mendidik. Nah tujuan saya itu memang ingin seperti penggantinya Pak Wahab, walaupun saya nggak seperti Pak Wahab, Barasep, Mbak Imam. Nah, tapi tetap saya berjuang bagaimana NU itu maju sesuai dengan wasiat sebelum guru meninggal di Mekah. Saya bermimpi. Nah itulah, tetap berjuang. Nah, ini saya serahkan untuk organisasiku, tapi harus dijemput ketua NU. Silakan ketua NU. Harus betul-betul. Jangan kalau kita mencari, kalau berpolitik mencari orang-orang NU, mencari wongi-wongi NU. Tapi sekarang betul-betul kita itu membangun segala bidang. Apa yang kekurangannya? Pertama kali saya di Banyuwangi, Anas kena, saya mengantarkan proposal, ini garap proposal Gus Ain ke temannya, apa misi tentang apa, tentang pertanian, karena saya cocok di Banyuwangi itu ada pertanian. Bagaimana di sana ada pabrik lombok, ada buah naga, di situ Bondo ada pabrik mangga. Situ konflik adalah terjadi suatu konflik. Yang mangga mintanya di Probolinggo pabriknya, tapi sampai sekarang nggak. Jadi itu betul-betul petani-petani mangga itu enak, nggak keluyuran kemana-mana, tertampung. Nah, tertampung betul. Petani-petani itu tertampung, ada pabrik dan nanti setelah itu langkahnya saya rancang sejak di Banyuwangi. Setelah ini adalah peralihan teknologi sesuai dengan suatu pengalaman saya, perdagangan bagaimana zaman para wali, melalui pelabuhan-pelabuhan di situ. Seandainya organisasi saya itu punya seperti ini, dengan wawasan yang bagus sesamanya antara pemeluk agama, tidak bertengkar, wong podo mati ini, disiksa awakmu, apa situ ikut merasakan, ya kita berjalanlah seiring-iring dalam wawasan NKRI. Jangan kita itu seperti orang-orang
primitif geometris yang sering saya sebutkan di FB dulu. Waktu ada demo, jangan seperti primitif geometris, demo tanpa ada visi dan misi visi dan misi yang membangun untuk NKRI. Jangan merusak hanya masalah seperti itu. Ahok ada betulnya karena dia orang Kristen. Karena apa? Islam seperti itu, banyak seperti itu yang melenceng dari ajaran-ajarannya, membunuh diri, mengafir-ngafirkan orang, membid'ah-bid'ahkan, sudah melenceng. Nah itu, marilah kalau sudah bala adab diturunkan seperti ini, apa doa kita? Apa doa kita? Baca syahadat. Waktu di Jakarta saya ingat di LDII baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kafir kata magada Islam. Di situ kita minta kucuran rahmat pada Allah, minta rahmat kita. Berpeganglah tali pada Allah. Nah, talinya gimana? Kita kan pegangan pada tali agama Allah. Wah, kok dikatakan masih kafir? Lah disitulah. Itu gak boleh. Seperti itu gak boleh. Kalau sudah rahasia Allah diturunkan, adab Allah diturunkan, orang tidak boleh keluar. Bagaimana sekarang? Kita tetap tidak melanggar peraturan pemerintah. Bagaimana? Saya tidak keluar dalam ini berapa tahun, mulai subuh, setelah sholat subuh bekerja, mengharap apa kekurangan apa, nanti saya akan membuat apa lagi yang terbaik, berdoa yang baik seperti ini, Robbana Atina, karena alatnya masih kurang gede guys, ini saya dikasih kurang gede ini. Kalau gede bisa lebih panjang, pembuatan ayatnya itu enak berdiri untuk hiasan-hiasan di rumah. Tapi ingin saya strukturnya itu, pembuatannya itu betul-betul tidak memakai kayak pelitur kayak apa, betul-betul alami. Tapi begitu betul-betul halus. Ini tenaganya masih kurang saya, karena tenaga jadi apalagi modalnya itu nggak punya. Ya kita berdoa saja, mungkin ada investor asing dari Arab, moga-moga dilirik sama guru besar ini, mungkin dilirik, mungkin dikasih kan enak, kita kirim dihalusin kerjasama antara pondok ke pondok, kan gitu saya dulu, kan gitu saya bicara bagaimana itu kita kerjasama antara pondok ke pondok, tidak pertengkaran gara-gara suatu kedudukan. Kan pertengkaran kedudukan sampai ini pertengkaran kedudukan. Mari kita cerdasan gitu, dan cerdasan. Pengen ada cerdasan atau kecerdasan, atau sukses dalam pembangunan, begitu kan. Sebetulnya harus begitu. Bagaimana jiwa-jiwanya pembangunannya bagus, dalam dia sukses dalam pembangunan, bagaimana dalam segi sosialnya. Dari segi sosialnya kita tengok lagi bagaimana tentang silaturahminya beliau, yang ikut jago-jago politik, tentang silaturahminya, tentang fakir miskin sama ini, betul-betul silaturahminya itu dijaga. Nah, mengunjungi di antara daerah-daerah, itu yang betul. Nah, kalau sosialnya sudah bagus, tentang silaturahminya, itulah kedudukan dunia akhirat. Kalau kita hanya sosialnya oke, betul bagus, belum tentu yang sosial ini nanti masuk surga. Kalah dengan orang-orang yang silaturahmi, yang ahli silaturahmi. Kadang-kadang kita orang nggak punya silaturahmi, dikira kita minta-minta. Kan kalau dikasih satu kali, saya tes, 1 kali 2 kali tes, kalau dia bicara gitu saya nggak mau lagi, sudah tidak ada hubungan. Kalau karena bicaranya tentang dikasih seperti ini, karena orang kaya, saya enggak, sudah. Saya bagaimana orang kaya itu bisa, dulu saya banyak duit banyak, tapi enggak maca,
medal pakai becak, saya kasih orang-orang, saya kasih dulu pakai becak, kerja dari luar saya kasih biasa-biasa saja. Sampai sekarang gaya-gaya saya tetap saja nggak mau, takut dosa, takut riak. Itulah, marilah kita berbuat yang terbaik. Jangan kita polanya kaya, kita sombong, menghina orang yang nggak punya, dihina, kalau kita minta-minta. Janganlah. Mari, saya kan berapa kali, kalau ada wabah seperti ini, seperti orang nggak punya itu disingkirkan, nggak disapa, itu jangan. Hanya segitu. Karena kita melihat status sosial manusia. Kalau orang melihat status sosial, sangat berbahaya sudah. Apalagi menjadi satu pemimpin. Jangan sekalian, jangan. Karena apa? Saya mengenal di Jember belum tahu, hanya Ji Hendi yang tahu. Apalagi yang lain itu saya kurang mengenal begitu dalam. Betul-betul status sosial itu, tentang silaturahminya, tentang sosialnya, itu harus betul-betul. Jangan kita membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin. Nah, kan begitu guys. Maaf ya. Nah, di sini ada Gus Baikun. Nah, ya saya ada banyak. Berarti banyak orang-orang sakit seperti ini, batuk. Gimana Basan? Takut konflik. Apa katanya Allah? Orang meninggal kata guru. Apa katanya Allah? Allah yang mengatur, bukan kita. Betul kita berikhtiar. Betul kita betul-betul ikhtiar itu bagus. Kanjeng Nabi masih ikhtiar. Tapi keikhtiaran kita apa? Masih ada keraguan pada Allah. Nah, itu kembalikan lagi semua pada Sang Pencipta. Kita jangan terlalu tegang menghadapi suatu masalah. Kalau orang-orang yang tegang karena apa? Banyak korupsi, banyak makan uang haram, hasil mencuri, ya, itu yang akan menimbulkan ketegang-tegangan. Hasilnya itu adalah perampokan dan sebagainya. Mesti ngerampok golongan yang cilik-cilik paling keluhan, tapi rampoknya orang-orang besar sama pulpen ditulis nah, dengan angka miliaran rupiah. Nah, itulah disitulah orang-orang yang ketakutan nantinya. Disitulah mari kita betul-betul sadar diri, ngoreksi diri. Sudah banyak tamu sudah diundang. Kalau seperti kita ini banyak uban yang bersemayam di kepala, dan penyakit itu akan datang, menandakan kita itu harus mawas diri, berdoa pada Allah, meminta ampunan. Kenapa? Sudah uban banyak. Tamu yang gak diundang seperti virus, sudah putih memutih, itu suatu tanda, adalah peringatan. Peringatan bagaimana zamannya para wali, Sunan Kalijogo. Jadi saya gambar saya itu, tapi nggak berani menggambar Sunan Kalijogo, takut cangkolang, takut. Saya gambar saya sendiri, Sunan Kalijompo. Itu pertarungan berapa miliar ini saya jual di Gubernur. Lebih baik membusuk, lebih karya saya itu membusuk. Nah, tapi ada suatu misi dan visi untuk pembangunan, bergerak di bidang sosial, bukan orang politik saja bergerak di bidang sosial. Lihat saja, jago keluruk, ini tinggal Bu Ida ini ya. Saya kasihkan ngapain, bagaimana tentang genden ya. Ini harus dijawab. Jadi orang-orang miskin tuh nggak kemana-mana, pergi kemana-mana, melancong kemana-mana ke negara-negara lain. Harus betul-betul sip. Nah, genden harus betul-betul sip. Oke guys, terima kasih. Ku aturkan selamat pagi semuanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.